Sahabat Undiksa, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha menggelar wisuda ke-67. Wisuda ini sangat spesial karena kali pertamanya diikuti oleh sarjana kedokteran. Tidak hanya itu, wisuda kali ini juga dihadiri dan diisi orasi ilmiah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Wikan Sakarinto. Menariknya di akhir prosesi wisuda ke-67, para wisudawan dihibur oleh Dirjen Pendidikan Vokasi dengan bernyanyi duet bersama dosen Undiksa. Wisuda kali ini dilaksanakan dengan full luring yang didukung dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut liputannya. Wisuda ke-67 Universitas Pendidikan Ganesha diikuti sebanyak 702 wisudawan dari jenjang pendidikan Diploma 3, Sarjana, Magister, dan Doktor. Wisuda ke-67 ini digelar full luring, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pelaksanaannya di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, panitia pelaksana tidak memperkenankan para wisudawan untuk mengajak pendamping guna mengantisipasi kerumunan. Wisuda yang digelar di Gedung Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha ini terasa sangat spesial karena dihadiri langsung oleh Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Wikan Sakarinto. Tidak hanya itu, Universitas Pendidikan Ganesha juga mewisuda sarjana kedokteran. Dari 702 wisudawan, sebanyak 44 wisudawan dari sarjana kedokteran. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Dr. Inyoman Jampel mengatakan, sebagai perguruan tinggi, Undiksa selalu berusaha untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, kompeten, dan berkarakter. Selama studi, Undiksa berusaha untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan nilai-nilai hidup. Para lulusan diharapkan mampu memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu menciptakan lapangan kerja, terus termotivasi untuk melanjutkan studinya, serta bermanfaat dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak para lulusan untuk terus meningkatkan kompetensi di era disruption teknologi maupun dalam abad 21. Secara khusus untuk kehadiran Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, Rektor Jampel menilai ini sebuah kehormatan dan kesempatan yang sangat baik bagi Undiksa dalam rangka memberikan orasi ilmiah tentang arah dan strategi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Melalui kesempatan ini, juga kembali disampaikan usulan Undiksa untuk meningkatkan grade program Diploma 3 ke Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Diharapkan hal itu mendapat persetujuan dari kementerian. Saya ingin menyampaikan bahwa di wisuda ke-67 Universitas Pendidikan Ganesha ini memang sesuatu yang sangat spesial ya. Karena apa? Karena wisuda ke-67 ini pertama kali Undiksa mewisuda Fakultas Kedokteran, yaitu dari Sarjana Kedokteran. Itu jumlahnya 44, yang mana izin yang kita terima di Prodi Kedokteran itu tahun 2018. Berarti 4 tahun dia sudah bisa S-Grade dan sekarang dia melanjutkan ke koas yang disebut dengan pendidikan profesi dokter ya. Mungkin nanti 2 tahun kita akan bisa melantik dokter di Universitas Pendidikan Ganesha.
spektakuler berikutnya atau spesial berikutnya ini pertama kali wisuda Undiksa ya yang dihadiri oleh Bapak Dirjen dan langsung memberikan orasi dan sekaligus juga memberikan semangat yang luar biasa kepada para wisudawan dengan melantunkan 2 buah lagu. Lagu itu saya yakin akan terkenang dan akan bisa memotivasi seluruh wisudawan. Salah satu wisudawan dari Fakultas Kedokteran Putu Enrico Pramana Okaniawan mengaku sangat mengapresiasi pelaksanaan wisuda luring ini. Ia berharap seluruh lulusan nantinya dapat meraih masa depan yang gemilang. Selain itu, Undiksa juga semakin unggul dan berdaya saing. Ya, tentunya untuk wisuda kali ini sangat berkesan bagi kita karena pelaksanaannya secara luring, tentunya dengan protokol yang ketat juga. Utamanya bagi kami mahasiswa Fakultas Kedokteran, karena kita bareng-bareng dari awal di angkatan kami, angkatan Infotex, dari membangun fakultas dari nol sampai sekarang. Namun juga kami juga sekarang masih berjuang dalam tahap program pendidikan profesi dokter, sehingga kami masih bagian dari Undiksa. Untuk pesan untuk para wisudawan lainnya, semoga dapat mengamalkan janji wisudawannya dan dapat mengamalkan ilmunya bagi masyarakat. Dan harapan untuk Undiksa ke depan? Semoga Undiksa semakin maju dengan penaikan akreditasi, meningkatkan lulusannya, sehingga bisa mendapatkan akreditasi tingkat internasional juga nantinya. Sementara itu, Wikan Sakarinto dalam orasi ilmiahnya mengajak para lulusan untuk terus mengembangkan soft skill, karakter, attitude, serta leadership, maupun terus belajar menjadi insan pembelajar sepanjang hayat dan menjadi calon pemimpin masa depan. Wikan Sakarinto menilai dunia terus mengalami perubahan, maka computational thinking, digital literasi harus terus ditingkatkan. Tidak hanya secara teknis, tetapi bagaimana bisa mengoperasikan media sosial, digital teknologi dengan baik, tidak untuk kejahatan maupun tidak untuk menyebarkan hoax. Pesan kami untuk lulusan, tolong setelah ini mereka harus terus mengembangkan soft skills, karakter, attitude, serta leadership. Terus kembangkan, terus belajarlah menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Dan jadilah calon pemimpin bangsa untuk masa depan. Yang berikutnya, dunia ini kan terus berubah. Maka saya juga tambahkan computational thinking tadi itu, digital literasi itu harus terus ditingkatkan. Tidak cuma secara teknis, tapi bagaimana kita mengoperasikan medsos kita, digital teknologi kita dengan karakter yang baik, tidak untuk kejahatan, tidak untuk penyebaran hoax dan sebagainya. Yang berikutnya, kami dari Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek ya, kami mengapresiasi sekali capaian Undiksa. Dengan segala capaiannya, kami sangat merasakan bahwa Undiksa telah sangat optimal untuk menerapkan kebijakan kami, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan juga dari IKU, indikator kinerja utama juga capaiannya tinggi. Kemudian prestasi mahasiswa juga baik, artinya mahasiswa tidak hanya jagoan di akademik, tapi jagoan juga di bidang-bidang lain, entrepreneurship, olahraga, seni, keren. Dan saya sangat terkesan dengan desain panggung, desain ruangan ini tadi. Saya masuk waduh, ini saya merasa ini satu perhelatan wisuda di Indonesia yang desainnya memang keren. Jadi memang Bali ini memang the best kalau untuk masalah pariwisata ya. Nggak cuma di Indonesia, mungkin Bali itu juara dunia. Kelihatan dari tariannya, kemudian musiknya, kemudian juga tata panggungnya, itu luar biasa. Saya sangat terkesan sekali. Pada kesempatan tersebut, Wikan Sakarinto juga mengapresiasi berbagai capaian Undiksa di tahun 2021, baik dalam indikator kinerja utama PTN Badan Layanan Umum yang berada di peringkat ke-7, maupun dalam Simkatmawa yang berada di peringkat ke-13 nasional. Selain itu, implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga dinilai sudah berjalan optimal. Menanggapi terkait usulan peningkatan grade D3 ke D4, ia memberikan apresiasi dan menyatakan pihaknya sangat mendukung. Selain memberikan orasi ilmiah, di penghujung prosesi wisuda Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto juga menghibur para wisudawan yang hadir.
dengan bernyanyi duet dengan dosen Undiksa yakni Kadek Happy Kardiawan dan lulusan terbaik Kadek Wirahyuni. Humas Undiksa melaporkan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah datang. Semua ikut bernyanyi. Sayang, hatiku kau dengar. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap semangat anak-anakku. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan langkah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha untuk mengikuti program internasional. Kali ini 2 mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang lolos dalam program Student Mobility di Oka Gakuen University Jepang. 2 mahasiswa Undiksa ini diapresiasi Rektor Undiksa, Profesor Dr. Inyoman Jampol. Dan ini merupakan implementasi dan usaha Undiksa menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Siapa 2 mahasiswa Undiksa tersebut? Simak liputannya berikut ini. Coba diinisiasi ya, Mode ya. 2 mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang lolos dalam program Student Mobility di Oka Gakuen University, Jepang. 2 mahasiswa itu yakni Putu Ratih Megantari dan Ayu Kristari Dewi Alit Mandala. Kedua mahasiswi Undiksa ini lolos setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi yang cukup ketat. Nantinya mereka akan mengikuti program Student Mobility di Jepang selama 1 semester. Namun sebelum berangkat, kedua mahasiswi Undiksa ini bertemu Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Dr. Inyoman Jampol dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Gederas Bendantes, serta Kepala Badan Kerjasama dan Kehumasan Undiksa, Made Windu Antara Kesiman. Lolosnya 2 mahasiswi Undiksa ke Universitas Oka Gakuen Jepang mendapatkan apresiasi dari Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampol. Rektor asal Kabupaten Badung ini mengatakan, program Student Mobility bersama Oka Gakuen University sudah yang ketiga kalinya. Ia memberikan apresiasi atas semangat mahasiswa yang mengikuti program internasional selama 1 semester ini. Hal tersebut merupakan implementasi dan usaha Undiksa menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Nah ini kan kita patut bersyukur ya, di masa pandemi kita juga masih bisa diminati lah oleh beberapa perguruan tinggi hasil kerjasama kita ya. Seperti kemarin kita juga sudah mengirim mahasiswa ke Taiwan dan sekarang 2 ke Oka Gakuen ya. Yang mana ke Oka Gakuen ini ya, kita sudah melakukan pengiriman mahasiswa sesuai permintaan dari Oka Gakuen itu, ini yang ketiga kali ya, karena yang pertama dan kedua itu mendapat respon positif dari Oka Gakuen ya. Waktu saya ke sana juga betul-betul beliau sangat responsif sekali ya, sangat apresiasi dengan kedatangan kita ke sana. Dan tadi juga sudah saya berpesan kepada adik mahasiswa, dia harus bisa melanjutkan dan bahkan meningkatkan hubungan baik antara Undiksa dengan Oka Gakuen dengan cara pertama itu adalah dia harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang ada di sana, dan juga kita harap dia harus bisa menjaga kesehatannya di sana, dan yang utama itu adalah dia harus bisa menambah ilmu dan juga skillnya, keterampilannya ya, untuk nanti dia bisa menyampaikan lagi di Undiksa ya, barangkali nanti setelah dia balik lagi kita biasa itu ya, kita jadikan dia tentor untuk berbicara di depan teman-teman sebayanya atau depan mahasiswa.
Rektor Jampel juga menegaskan, pengalaman internasional sangat penting dimiliki oleh mahasiswa. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing maupun membuka peluang untuk masa depan. Selain itu, juga penting untuk meningkatkan kompetensi di era disruption teknologi maupun dalam abad 21. Sementara itu, Putu Ratih Megan Tari dan Ayu Kristari Dewi Alit Mandala mengaku sangat senang bisa lolos dalam program Student Mobility. Pengalamannya ini sekaligus dijadikan sebagai motivasi baginya untuk terus meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang meraih cita-cita bekerja di Jepang maupun menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Kalau kesan saya mengikuti program ini, yang pertama sih senang dan juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri, terutama di Jepang. Dan juga ini juga sebagai bekal untuk nanti saya bekerja di Jepang. Ya. Nah, kemudian kalau adik gimana? Kalau saya sangat bahagia sekali karena ini juga pertama kali bagi saya, apalagi di situasi pandemi seperti ini kan sangat impossible banget untuk pergi ke luar negeri. Jadi dalam kesempatan ini saya sangat merasa bangga pada diri saya sendiri dan terima kasih atas dukungan dari universitas yang sudah mendukung. Dan adapun motivasi dari kegiatan ini menurut saya mungkin bakal menjadi sebuah batu loncatan untuk kedepannya nanti dalam meraih cita-cita seperti bekerja di Jepang atau menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman lainnya. Sebelumnya, Universitas Pendidikan Ganesha telah mengikuti program Student Mobility ini sejak tahun 2018 yang bekerja sama dengan Oka Gakuen University Jepang. Tercatat sebanyak 6 orang mahasiswa Undiksa yang telah lolos dalam program internasional ini. Humas Undiksa melaporkan. Kasus stunting masih menjadi persoalan di Indonesia termasuk di Bali. Hal tersebut menjadi perhatian perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali. Langkah pencegahan terus digalakkan, salah satunya dengan menggandeng Universitas Pendidikan Ganesha. Kampus negeri terbesar di Bali Utara ini berkomitmen mendukung gerakan pencegahan stunting.
Upaya pencegahan terus disosialisasikan kepada mahasiswa di kampus Undiksa Singaraja. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Bali Niluh Gede Sukardiasih. Ia sekaligus sebagai narasumber bersama dosen Undiksa, Risa Panti Aryani. Selain itu juga hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasbendantes yang sekaligus sebagai keynote speaker. Sukardiasih mengatakan, angka stunting di Bali sebesar 10,9% menurut NSBI 2021. Atas kondisi tersebut, upaya pencegahan mesti digencarkan. Ia mengajak seluruh pihak mulai dari hulu yaitu remaja, pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil maupun ibu melahirkan dapat berkolaborasi. Dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting, pihaknya telah melakukan pendekatan dengan lapisan masyarakat, mulai dari desa Yowane atau Trune-Truni, majelis desa adat, hingga Krama Istri Bali. Karena kan sasarannya memang remaja, jadi di kampus dialah nanti yang akan menjadi calon keluarga yang melahirkan generasi penerus. Dia harus dibekali dari sekarang bagaimana caranya menjadi keluarga yang sehat. Di Bali sendiri. Di era teknologi, BKKBN juga menyediakan konseling secara online melalui aplikasi yang sudah disiapkan dan didukung dengan konselor yang sudah terlatih dan bersertifikat. Sementara itu, Wakil Rektor Undiksa Dr. Gede Rasbendantes mengatakan, Undiksa sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam penanggulangan kasus stunting di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng yang menjadi daerah lokasi kampus. Undiksa sebagai salah satu institusi akademik dengan tridharmanya, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saya kira kita harus berkontribusi untuk bisa menanggulangi stunting, baik itu di Kabupaten Buleleng, di mana Undiksa berada, Provinsi Bali maupun Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau saya melihat dari prevalensi gitu ya, di Indonesia ini cukup tinggi, jadi 24% dari total jumlah penduduk, jadi sangat tinggi sebenarnya. Dan juga di Bali kalau saya melihat ada 10,9% dan di Buleleng ini ada 8,9%. Nah, bagaimana kita bersama-sama ya, saya kira tidak hanya bisa dilakukan oleh BKKBN atau pemerintah, tetapi kami di institusi akademik juga harus ikut berkontribusi terkait dengan itu. Sampai saat ini, Universitas Pendidikan Ganesha telah memiliki pusat kajian stunting. Itu adalah salah satu kelompok riset yang bekerja sama antar fakultas. Ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Kelompok ini melakukan beberapa kegiatan, baik dari edukasi, pengembangan sistem untuk bisa memiliki data akurat terkait anak-anak yang mengalami stunting, maupun remaja-remaja yang berada dalam kondisi yang kritikal. Humas Undiksa melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi booster di Kabupaten Buleleng terus dilakukan oleh semua pihak terkait. Universitas Pendidikan Ganesha mendukung penuh dan mengapresiasi pemerintah untuk percepatan vaksinasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Buleleng, Bali. Kali ini gerai vaksin ini dibuka di Auditorium Undiksa atas kerjasama TNI, Polri, Pemkab Buleleng, Bank BPD Bali, Undiksa, dan Pramuka. Vaksinasi booster ini disambut antusias oleh masyarakat. Kedatangannya sudah berlangsung sejak pagi dan semakin membludak. Petugas dari kepolisian pun turun tangan untuk menjaga situasi tetap aman. Pada vaksinasi kali ini, dukungan Undiksa tidak hanya dengan menyediakan tempat, tetapi juga menyalurkan 400 kantong beras dengan kemasan 5 kg. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suwastra hadir mewakili Rektor Undiksa. Di sela pemantauan, Suwastra menyatakan Undiksa sebagai lembaga akademik memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mendukung pemerintah mensukseskan vaksinasi ini. Pada kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk sadar diri mengikuti vaksinasi. Hal ini penting dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
Undiksa memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk pemerintah terhadap booster ya untuk ketiga, sehingga kami dari Pramuka Undiksa memberikan bantuan sembako juga untuk peserta yang ikut dalam vaksin booster ketiga ini. Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng Igede Suyasa yang juga melakukan pemantauan memberikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak untuk pelaksanaan vaksinasi booster di Buleleng. Ia menyebutkan target vaksinasi sebanyak 30% dan capaiannya sampai 16 Maret 2022 sudah berada di angka 24%. Pelaksanaan vaksinasi terus dimaksimalkan dengan tetap melibatkan pihak terkait untuk membuka gerai vaksin. Sangat berterima kasih pada berbagai stakeholder ya yang telah membantu pelaksanaan vaksinasi booster di Buleleng sehingga kita bisa lebih cepat bisa memenuhi ya target 30% nantinya, khususnya pada TNI Polri yang terus bergerak membantu Satgas Kabupaten untuk bisa melaksanakan vaksin booster dengan membuka gerai-gerai sendiri, dan ini kita saling membantu satu sama lain gitu ya, termasuk yang hari ini di Undiksa gerai vaksinasi TNI Polri didukung oleh Undiksa, BPD dan Pramuka ya, Pramuka Buleleng. Tentu ini akan bisa lebih maksimal lah, mempercepat pencapaian target. Sementara itu, Kapolres Buleleng Andrian Pramudianto menyampaikan target vaksin yang dilaksanakan di Undiksa kurang lebih 1.000 orang. Mencapai itu, sosialisasi terus digalakkan yang bekerja sama dengan Polsek, Camat, Koramil, maupun pihak lainnya. Vaksinasi ini akan terus digalakkan. Selain melalui gerai, juga ada sistem jemput bola dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target khususnya di Buleleng. Kita tiap hari Pak vaksinasi Pak, jemput bola. Kebetulan hari ini jadwalnya di sini. Besok pasti akan berubah lagi, mungkin nggak di sini, ada di tempat lain. Jadi target kita kalau dari kepolisian sendiri per hari itu sekitar hampir 2.000 lah, sehingga 1.500 lebih. Supaya dapat membantu mengejar target di Buleleng ini 30% vaksinasi boosternya. Humas Undiksa melaporkan. Memasuki penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023, Universitas Pendidikan Ganesha melaksanakan kunjungan ke sejumlah sekolah di Bali. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi, salah satunya terkait publikasi informasi kepada sejumlah sekolah SMA dan SMK di Bali. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Universitas Pendidikan Ganesha, terdapat 35 sekolah yang menjadi sasaran kunjungan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali. Siswa di sekolah tersebut masuk sebagai peminat tertinggi untuk melanjutkan pendidikan di Undiksa dalam 3 tahun terakhir. Pada kunjungan ini, Undiksa membentuk tim khusus dengan koordinator lapangan Kadek Satiawan. Kadek Satiawan mengatakan, kunjungan ini dimulai sejak pertengahan Maret 2022. Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, informasi hanya disampaikan melalui kepala sekolah atau guru yang memfasilitasi informasi penerimaan mahasiswa. Tidak hanya itu, kunjungan ini sekaligus semakin mendekatkan Undiksa dengan sekolah maupun menyampaikan perkembangan kampus. Sosialisasi yang kita lakukan, baik itu melalui media sosial, terus kunjungan ke sekolah yang kita lakukan di beberapa sekolah di seluruh Bali gitu, dan beberapa informasi juga di hampir di seluruh Indonesia yang pastinya kita memiliki kedekatan karena ada alumni dan juga mahasiswa yang studi di Undiksa. Kunjungan ini mendapat respon positif, salah satunya oleh SMA Negeri 1 Bangli. Kepala Sekolah Iwayan Suwarya mengatakan, informasi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru sangat diperlukan oleh sekolah. Ia mengakui, berbagai informasi sudah dapat diakses melalui media sosial maupun website. Akan tetapi, dengan hadirnya Undiksa secara langsung, dinilai akan dapat memberikan informasi secara lengkap.
Hal itu tidak hanya sebatas tentang jadwal penerimaan mahasiswa, tetapi juga lainnya yang berkaitan dengan Undiksa, baik biaya kuliah, program studi, dan sebagainya. Atas kesediaannya datang ke sekolah kami untuk memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Hal ini tentu akan sangat berguna sekali bagi kami sekolah, utamanya pada anak-anak kami, karena anak-anak kami akan mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana sistem seleksinya. Mudah-mudahan banyak anak-anak kami yang bisa mengikuti seleksi dan bisa lulus ikut belajar juga di Undiksa, mendapatkan ilmu untuk kemajuan mereka. Terima kasih. Sejauh ini dari tahun ke tahun seperti apa, Pak? Anak-anak kami banyak yang ikut seleksi di sana dan juga sudah mendapatkan kesempatan kuliah di sana, dan itu pun juga hasilnya menurut anak-anak kami itu cukup menyenangkan kuliah di sana, dan juga bisa mengikuti kuliah dan juga menunjukkan prestasi yang sesuai dengan harapan mereka. Sebagai informasi, masih ada 2 jalur penerimaan mahasiswa yang bisa diikuti oleh para siswa. Pertama adalah seleksi nasional, yaitu ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri UTBK SBMPTN, yang pendaftarannya dibuka pada 23 Maret sampai dengan 15 April 2022. Jalur kedua adalah seleksi masuk bersama jalur mandiri SMBJM, terdiri atas 2 jenis, yaitu SMBJM Minat Bakat yang dikhususkan bagi pelamar diploma 3. Pendaftarannya dibuka mulai dari 21 Februari sampai dengan 16 April 2022. Kemudian pada 4 Mei sampai dengan 24 Juni 2022, dilanjutkan penerimaan melalui SMBJM CBT. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Universitas Lambung Mangkurat. Kunjungan tersebut dalam rangka studi banding terkait pengelolaan keuangan dan tidak terlepas dari prestasi yang diraih Undiksa dalam bidang keuangan tahun 2021. Setelah sebelumnya kampus terbesar di Bali Utara ini meraih terbaik pertama atas nilai kinerja anggaran kategori Badan Layanan Umum dan terbaik ketiga pada sistem akuntabilitas kinerja instansi. Titip salam dari pimpinan kami bahwa Rombongan Universitas Lambung Mangkurat dipimpin oleh M. Rusliansyah selaku BPP Administrasi Umum Rektorat. Kehadirannya diterima oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluh Wayan Yasmiati, didampingi pejabat fungsional ahli media bidang keuangan, Putu Sudiarna beserta staf. Pada kesempatan ini, Rusliansyah menyampaikan pengelolaan keuangan yang ingin dipelajari dari Undiksa lebih khusus pada penggunaan sistem aplikasi tingkat instansi sakti, sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Dipilihnya Undiksa sebagai tempat sharing juga tidak terlepas dari prestasi yang diraih dalam bidang keuangan tahun 2021. Kampus terbesar di Bali Utara ini meraih terbaik pertama atas nilai kinerja anggaran NKA kategori Badan Layanan Umum dan terbaik ketiga pada sistem akuntabilitas kinerja instansi sakit. Ia berharap hasil studi banding ini dapat memperkuat tata kelola keuangan di Universitas Lambung Mangkurat. ULM berkunjung ke Undiksa ini dengan satu tujuan, yaitu ingin silaturahmi sekalian sharing dengan aplikasi sakti. Kemudian sharing lagi untuk pengetahuan keuangan lainnya, mungkin itu aja. Dan kami juga berterima kasih atas diterimanya kami di sini dengan baik, dengan berbagai macam persoalan sudah dijawab oleh bagian keuangan. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih. Demikian. Pak, kenapa Undiksa menjadi tujuan tempat sharingnya juga, Pak? Oh ya. Jadi kemarin kami dari keuangan itu membentuk kelompok-kelompok. Sementara dalam satu pekan ini ada 7 universitas, salah satunya ya Universitas Pendidikan Ganesha yang kita pilih ke sini untuk menjadikan recommended-nya. Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluh Wayan Yasmiati memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Ia mengatakan Undiksa terus berupaya mengoptimalkan penggunaan sakti
Hal tersebut sebelumnya telah didukung dengan bimbingan teknis kepada seluruh staf pengelola keuangan dengan mengundang narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja. Pada kunjungan kali ini, langsung dipraktekkan tata cara pengamprahan melalui sistem aplikasi Sakti. Hal ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi agar selanjutnya bisa dilakukan penyempurnaan sesuai dengan pembinaan dari KPPN. Dengan kunjungan tim dari Universitas Lambung Mangkurat pagi hari ini, tujuan mereka adalah untuk belajar penerapan Sakti, ya, pengamprahan dan pembayaran BLU secara baik itu RM maupun BLU itu melalui sistem Sakti. Nah, hari ini kita sharing karena kita juga sama-sama baru dilaksanakan tahun 2022. Mereka pun dilaksanakan oleh KPPN tahun 2022. Kami cuma lebih awal kami mendapat pembinaan dari KPPN, sehingga apa yang kami dapat dari KPPN itu kami sampaikan kepada mereka terkait dengan pengamprahan LS maupun pengamprahan uang persediaan. Nah, secara teknis kita sharing dari cara mereka pengamprahan awal sehingga kita bisa masuk ke sistem memberikan penjelasan apa yang kita laksanakan di Undiksa dan dia laksanakan di Universitas Lambung Mangkurat. Semoga nanti apa yang kami dapatkan dari KPPN di sini dapat diterapkan juga oleh mereka di Lambung Mangkurat berkoordinasi dengan KPPN yang di Banjarmasin. Selain Universitas Lambung Mangkurat, sebelumnya sudah ada sejumlah perguruan tinggi yang studi banding terkait pengelolaan keuangan ke Undiksa. Bagi jajaran Undiksa, hal tersebut menjadi salah satu ruang untuk saling bertukar informasi dalam rangka meningkatnya kualitas masing-masing lembaga. Humas Undiksa melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam harmoni.